Segala apapun yang beliau ajarkan kepada kita hanya satu, yaitu akhlak. Oh, yang bagian sana nggak ada saya ya? Kan saya sudah berdatang nggak kelihatan. Metode Aku Cinta Al-Quran. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada gurunda beliau, Ustadz Syafruddin Azhari, Ustadz Hamdani, Ustadz Ahmad Yusri. Beliau adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang saya kenal di Pondok Pesantren Darul Hufat. Bahkan Ustadz Syafruddin Azhari itu adalah gurunya suami saya. Dan tadi malam calling call dengan suami, kemudian beliau bilang, itu wali kelas saya, itu idola saya. Oh, saya baru tahu kalau ayah punya idola. Untung idolanya Ustadz. Kalau Ustazah kan lain lagi ceritanya kalau saya pulang dari Lombok, kan gitu. Jadi Aku Cinta Al-Quran ini adalah sebuah metode yang pada saat itu tahun 2005 saya pernah menyampaikan adanya sebuah metode yang bisa membuat anak-anak. Sebenarnya metode ini mungkin, oh jangan-jangan metode ini bagus untuk ustadz dan ustadzah. Bagus juga, terutama kalau untuk olahraga. Olahraga pagi ustadz ya. Kalau malas ini, wah saya mau menghafal Al-Quran sambil dapat pahala, tapi sambil bergerak olahraga juga. Wah, bir, walidaini, ihsana, kan sudah olahraga tangan tuh nah. Ya. Tetapi metode gerakan itu sendiri kenapa saya ciptakan pada waktu itu, salah satu alasannya adalah ketika tahun 2006 saya perkenalkan adanya metode seperti ini, orang-orang masih tidak percaya. Masa sih bisa metode gerakan membuat orang menghafal Al-Quran, apalagi itu anak kecil yang usia 7 tahun ke bawah. Akhirnya suami saya ngomong gini, mama susah sih mempromosikan suatu metode, itu harus ada contohnya. Ya waktu itu saya belum punya anak. Ya udah, kelinci percobaan. Anak saya lahir tahun 2006. Kemudian alhamdulillah di usia 2 tahun 5 bulan saya sudah mulai mengajarkan dia menghafal Al-Quran dengan menggunakan gerakan isyarat. Pada usia 2 tahun 9 bulan dia sudah bisa menghafal juz amma 23 ayat-ayat pendek dan bisa menerjemahkannya dalam bahasa Inggris dengan bantuan gerakan isyarat. Itu belum usia 3 tahun. Melihat efek ini, kemudian saya perkenalkan kembali karena di Pondok Pesantren Darul Hufat itu kita ada acara setiap tanggal 7 Agustus itu hari ulang tahunnya pondok. Saya perkenalkan sama pimpinan, silahkan di display di depan. Oh, anak saya di display kayak LCD. Bagaimana caranya? Perkenalkan sama para tamu waktu itu ada sekitar 2000-an undangan. Kemudian disitulah baru mata mulai terbuka dan undangan datang dari mana-mana untuk mengajarkan metode gerakan isyarat. Dan alhamdulillah anak yang saya sampaikan tadi sekarang sudah kelas 2 SMP. Alhamdulillah. Sebelumnya takutnya tidak kenal maka tidak sayang. Tapi kalau sayang jangan terlalu. Terkadang ada rasa sakit hati kan gak enak. Nama saya Sadiah Landa Said seperti diperkenalkan oleh Al-Ustadz. Kemudian saat ini saya sebagai direktris Pondok Pesantren Putri Darul Hufat. Jadi ada pondok putra, ada pondok putri, tidak lebih dan tidak kurang. Santri dan santriwatinya sama dengan Nurul Haramain. Santriwati kami sekitar 700-an lebih. Santriwati baru wallahu alam berapa, karena 2 bulan pembukaan, baru setengah bulan sudah 200-an pendaftar. Wallahu alam nanti saya pulang ditodong berapa orang. Kemudian alhamdulillah saat ini sebagai founder dan pemilik hak cipta karya intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dalam menghafal dan paham Al-Quran dengan gerakan isyarat. Kemudian kalau ada novel saya yang alhamdulillah kemarin 2020 terbit, itu best seller novel Rejili Metamorfosis, diterbitkan sama 3 serangkai, bisa searching langsung, ada wifi kayaknya. Oke. Kemudian saat ini juga alhamdulillah setiap tahunnya saya mengeluarkan 2-3 buku
dan sekarang tergabung di 6 penerbit nasional seperti Gramedia, RX Media Komputindo, kemudian Naurabus, kemudian Mizan dan sebagainya. Alhamdulillah pada saat ada lomba menulis untuk fiction writers khusus untuk budaya, saya masuk dalam The Best 10 ASEAN Fiction Writers. Itu pilihan dari anggota ASEAN yang khusus mengangkat mengenai masalah budaya. Bapak mau tahu nggak apa yang